أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha luas rahmatnya lagi maha penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Berkat nikmat Rabbmu lah kamu sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak akan ada putus-putusnya. Dan sesungguhnya kelak kamu akan melihat pekerti yang agung. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihatnya. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Rabbmu dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti atau taati orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka pun bersikap lunak kepada kamu. Dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah, yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak berbuat dosa, yang kaku lagi kasar. Selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. Di sini Allah memulai surat Al-Qalam ini dengan huruf Nun. Tentang potongan huruf hijaiyah di awal surat, penjelasan ini telah dijelaskan pada pembahasan suratul Baqarah. Ya. Sedangkan Nun adalah seperti surat Shad, seperti Qaf, hanya satu huruf. Karena ini adalah merupakan ayat Al-Quran, pasti memiliki makna. Tetapi siapa yang tahu maknanya?
Hanya Allah yang tahu. Inilah salah satu ayat yang tidak diketahui oleh siapapun maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah di balik rahasia itu? Wallahu taala alam. Hanya Allah yang tahu hikmahnya. Kemudian Allah bersumpah demi al-qalam, demi pena. Secara lahir, qalam adalah pena yang digunakan untuk menulis. Itu arti daripada al-qalam. Seperti firman Allah, Iqra wa rabbukal akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Bacalah dan Rabbmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara qalam, pena, dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Mengenai sumpah ini, wal qalami, ini adalah sumpah Allah dan peringatan kepada makhluk yang telah dikaruniai kemampuan untuk menulis sehingga mereka memperoleh berbagai manfaat dan ilmu. Jadi di sini Allah bersumpah dengan pena. Apa tujuan dan apa hikmah di balik sumpah ini? Di antaranya adalah Allah ingin menjelaskan tentang berharganya pena. Karena dia alat untuk menulis ilmu. Dan ilmu yang ditulis itu lebih berharga lagi daripada segalanya. Jadi ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka benda atau makhluk yang dipakai oleh Allah bersumpah tersebut memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pena. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yasturun," dan apa yang mereka tulis. Jadi ketika orang ingin menulis, dia menulis menggunakan apa? Pena. Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah berkata, "Wa ma yasturun" artinya wa ma yaktubun, yaitu apa yang mereka tulis. Kemudian firman Allah ini diartikan dengan dalam artian adalah malaikat yang mencatat perbuatan para hambanya. Jadi yang menulis di sini siapa? Malaikat. Ya. Dan ahli tafsir lain berkata, maksud di sini adalah pena yang dipergunakan untuk menulis takdir para makhluk sejak 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan qalam atau pena. Di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari Walid bin Ubadah bin Samit. Ia berkata, bapakku yaitu Ubadah bin Samit memanggilku ketika sakratul maut seraya berkata, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, Inna awwala ma khalaqallahu al-qalama, faqala lahu uktub, qala ya Rabbi wa ma aktub, qala uktubil qadara wa ma huwa kainun ilal abadi. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada pena tersebut, tulislah. Pena itu berkata kepada Allah, ya Rabb, apa yang akan aku tulis? Allah berkata kepadanya, tulislah takdir dan semua yang akan terjadi sampai waktu
sampai waktu yang panjang, maksudnya sampai waktu selama-lamanya. Sampai kejadian pada hari kiamat. Jadi di sini, di hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW menyebutkan, awwala ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan apa? Pena. Ya. Inilah penafsiran para ulama tentang makna al-qalam dalam sumpah Allah ini. Ada beberapa hal yang harus kita pahami dari sumpah ini. Pertama, bahwa qalam itu adalah termasuk benda yang penting. Ya. Yang kedua, dia adalah nikmat Allah atas hambanya. Kenapa? Karena dengan perantara qalam yang mereka pakai untuk mencatat, mereka akan mendapatkan berbagai macam ilmu. Yang ketiga, qalam di sini bermakna, bisa juga bermakna pena yang digunakan oleh para malaikat untuk mencatat amal perbuatan para hamba. Kemudian yang keempat, qalam di sini maknanya seperti ditafsirkan sebagian para ahli ilmu, yaitu qalam yang pertama kali atau pena yang pertama kali yang Allah ciptakan untuk menulis takdir seluruh makhluk sampai hari kiamat nanti. Kemudian masih berkaitan dengan masalah sumpah. Allah bersumpah dengan pena untuk menegaskan keagungan Nabi SAW. Jadi kalau Allah bersumpah, pasti ada jawab sumpahnya. Dan jawab sumpahnya biasanya Allah ingin menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Atau menjelaskan tentang kemuliaan sesuatu. Di sini setelah Allah bersumpah dengan pena, Allah ingin menjelaskan tentang kemuliaan Rasulullah SAW. Bahwa beliau itu bukan orang gila. Maka selanjutnya Allah katakan, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Rabbmu, engkau wahai Muhammad sekali-kali bukanlah orang gila. Yakni alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Engkau wahai Muhammad bukanlah orang gila, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang bodoh dari kaummu, yang mendustakan petunjuk dan kebenaran yang nyata yang kau bawa. Karenanya mereka menuduhmu gila. Jadi orang-orang kafir dahulu, mereka tidak bisa membantah wahyu. Tidak bisa mereka bawakan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sehingga mereka hanya bisa menebarkan fitnah. Membuat perkataan-perkataan yang buruk. Kemudian dinisbatkan kepada Nabi SAW. Di antaranya beliau dikatakan majnun. Dikatakan apa? Majnun, gila. Atau majnun itu dalam bahasa Arab orang yang kerasukan jin. Majnun orang yang kerasukan apa? Jin. Maka Allah membantah di sini. Di mana Allah katakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau sekali-kali bukan orang gila. Dan tentu semua itu berkat nikmat dari Rabbmu. Ya. Pernah suatu waktu Rasulullah SAW dituduh gila oleh orang-orang kafir, yaitu pembesar Quraisy. Namun gara-gara tuduhan itu ada orang-orang yang masuk Islam ketika mendengar langsung ucapan Nabi SAW. Ya. Ada seorang sahabat namanya Dimat al-Azdi radhiyallahu anhu. Dimat al-Azdi ini seorang, kalau bahasa kita di Indonesia saat ini, dukun, pengobat alternatif lah, yang suka baca-bacain jampi kepada orang-orang yang kesurupan. Ini pekerjaan atau aktivitasnya Dimat al-Azdi. Ketika dia datang dari luar kota, masuk ke kota Madinah, dia mendengar kabar
bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah gila. Orang-orang berkata kepada Dimad al-Azdi, "Hai Dimad, ente jangan dekati Muhammad. Jika kau dekati Muhammad, maka kau akan kerasukan gila seperti dia lagi." Kata Dimad al-Azdi, "Aku kan ahli ruqyah. Biar aku ruqyah saja Muhammad." Jadi aku akan datang kepada Muhammad untuk meruqyahnya supaya dia tidak gila lagi. Ini kata dia siapa tadi? Dimad al-Azdi. Maka Dimad al-Azdi datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang waktu itu Rasulullah SAW sedang duduk di Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Lalu Dimad al-Azdi berkata, "Wahai Muhammad, apa yang terjadi dengan dirimu? Apakah betul engkau kerasukan jin seperti dikatakan oleh orang-orang?" Apa jawaban Nabi SAW? Kira-kira apa jawabannya ibu-ibu? Kalau ada ibu yang ditanya kayak gitu, kira-kira apa reaksinya? Pasti reaksinya begini. Dari mana kamu tahu saya gila? Gitu. Itu reaksi kita tuh. Atau reaksinya dengan marah. Nabi enggak. Nabi SAW bereaksi dengan reaksi yang positif. Apa dia katakan kepada Dimad al-Azdi? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Maka di saat Rasulullah SAW selesai mengucapkan khutbatul hajat tersebut, tentu sampai selesai ya, beliau ucapkan itu. Dimad al-Azdi takjub dengan ucapan itu. "Hai Muhammad, ini ucapanmu sangat-sangat indah. Ucapan seperti ini tidak pernah aku dengar dari ucapan orang gila. Tolong ulangi sekali lagi wahai Muhammad." Nabi mengulangi lagi, "Innal hamdalillah." Sampai selesai beliau sebutkan innal hamdalillah tadi. Khutbatul hajat ini. Kemudian Dimad al-Azdi tidak puas. Minta sekali lagi wahai Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan lagi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai akhir khutbatul hajat. Lalu Dimad al-Azdi mengatakan, "Ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Akhirnya masuk Islam. Jadi tuduhan-tuduhan itu tidak ada manfaatnya. Dan tuduhan-tuduhan itu bila dibalas dengan marah, maka tidak ada orang yang masuk Islam. Maka Nabi SAW menunjukkan bahwa inilah perkataan orang yang dituduh gila itu. Begitu orang yang cerdas dan berakal bisa menilai, oh ini bukan perkataan orang gila. Ini betul-betul perkataan orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Dimad al-Azdi radhiyallahu anhu, dia pun masuk Islam gara-gara tuduhan itu. Berarti Nabi SAW sering dituduh gila enggak? Iya. Kemudian selanjutnya, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, "Wa inna laka la ajran ghayra mamnun." Dan sesungguhnya bagi engkau benar-benar ada pahala yang besar yang tidak ada putus-putusnya. Nah, ini karunia Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari kiamat, selama kita menjalankan sunnah-sunnah beliau, maka beliau memanen pahala dari seluruh umat Islam yang mengamalkan agamanya. Dan tidak akan terputus pahala itu. Bahkan kamu akan mendapatkan pahala yang berlimpah dan tidak terputus karena kamu telah menyampaikan amanah risalah Rabbmu kepada manusia serta telah bersabar menerima ujian siksaan dari kaummu. Maka firman-Nya ghairu mamnun ghairu maqtu', tidak ada putus-putusnya. Jadi pahala Nabi SAW diambil dari dua keadaan. Pertama, dari ketaatan yang dia jalani. Yang kedua, dari kesabaran atas gangguan kaumnya yang beliau hadapi. Ya, dan dua perkara ini termasuk perkara yang berat bagi seorang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa beban syariat. Jadi ada dua hal ibu-ibu yang dibebankan kepada kita
yang mana kita tidak sanggup untuk melaksanakannya kecuali dengan pertolongan Allah dan rahmatnya. Apa itu? Menjalankan syariat dan bersabar atas ujian dan gangguan ketika menjalankannya. Untuk menjalankan syariat, kita butuh pertolongan Allah. Maka kita berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk menghadapi musibah, ujian, celaan, caci makian orang, kita butuh kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Maka dengan itu kita akan mampu melaksanakan apa yang pernah dilaksanakan oleh para nabi dan rasul dan juga orang-orang saleh. Maka jangan sombong dalam beribadah. Tetap mohon kepada Allah pertolongan. Maka jangan alay, jangan lebay. Jangan terlalu baperan ketika mendapat ujian dari gangguan manusia. Mintalah kelembutan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Azza wa Jalla akan memberikan kita kebaikan di dalam keadaan-keadaan tadi. Taib. Kemudian kalimat ghairu mamnun ini sama dengan firman Allah dalam surat At-Tin, di mana Allah berfirman dalam surat At-Tin untuk orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Berarti orang-orang ini kalau mau memiliki pahala yang tidak ada putus-putusnya, berusahalah meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam menjalankan perintah maupun memikul derita dan juga ujian ketika menjalankan perintah Allah tadi. Mujahid menafsirkan ghairu mamnun artinya seperti yang kita katakan, yakni tidak terhitung banyaknya pahala tersebut. Sehingga ada orang yang bisa menghitung pahala itu, saking banyaknya. Berarti makna ghairu mamnun ini, pertama pahalanya tidak terputus, yang kedua banyaknya tidak terhitung. Saya ulangi, pahalanya tidak terputus, jumlahnya tidak terhitung. Berarti banyak sekali apa sedikit? Banyak sekali. Ya. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa arti wa innaka la'ala khuluqin azim? Artinya sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Al-Aufi berkata, dia menuturkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, artinya sesungguhnya kamu benar-benar berada di atas agama yang agung. Jadi khuluqin azim yang dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah agama yang agung, ajaran agama yang agung, yakni Islam. Pernyataan yang sama juga dikatakan oleh Mujahid, kemudian Abu Malik, kemudian As-Suddi, kemudian Ar-Rabi' bin Anas, dan juga dinyatakan oleh Ad-Dhahhak dan Ibnu Zaid Ibni Aslam. Jadi menurut sejumlah ulama ahli tafsir, baik dari tokoh para sahabat seperti Ibnu Abbas atau dari tokoh-tokoh para tabi'in seperti orang-orang yang disebutkan tadi, mereka sepakat yang dimaksud dengan khuluqun azim yaitu dinun azim, agama yang agung. Sa'id bin Abi Arubah, dia menuturkan dari Qatadah. Qatadah menafsirkan, disebutkan kepada kami bahwa Sa'ad bin Hisham telah bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Sa'id berkata,
tentu dia berkata sesungguhnya akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Riwayat yang senada juga diriwayatkan oleh Abdul Razak. Diriwayatkan juga oleh Muslim dalam sahihnya dari hadis Qatadah dalam riwayat yang lebih panjang. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seseorang, yaitu Sa'ad bin Hisham. Sa'ad bin Hisham bertanya, apa sih akhlak Rasulullah SAW? Beliau radhiyallahu anha menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Itu artinya bahwa Rasulullah SAW telah menerapkan semua isi Al-Quran, baik dalam hal perintah, dalam hal larangan, karakter, ataupun akhlak. Beliau berakhlak dengan akhlak Al-Quran dan meninggalkan perangai bawaannya. Apapun yang diperintahkan Al-Quran, beliau laksanakan. Dan apapun yang dilarang oleh Al-Quran, beliau meninggalkannya. Itu semua dibarengi dengan apa yang Allah anugerahkan kepada beliau berupa akhlak yang agung, berupa rasa malu, dermawan, keberanian, pemaaf dan lembut terhadap orang-orang lain. Nabi SAW selain daripada beliau berakhlak dengan Al-Quran, beliau datang dengan membawa akhlak bawaan yang baik juga. Di antaranya beliau pemalu, beliau dermawan, beliau berani, tidak pengecut, beliau baik, beliau menolong orang-orang lemah, ya, dan beliau bersikap lembut kepada orang-orang atau kaum mukminin. Ini akhlak bawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlak bawaannya ini didukung oleh ayat-ayat Al-Quranul Karim, sehingga beliau pun menjadi orang yang manusia yang sempurna dari dua sisi. Pertama, sempurna dari segi fisiknya. Jadi fisik beliau adalah fisik yang sempurna, maksudnya fisik manusia. Yang kedua, sempurna dari akhlaknya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Sahihain, Sahihul Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kata Anas, saya telah mengabdi melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Tetapi beliau tidak pernah berkata kepadaku, tidak pernah. Dan tidak pernah mempertanyakan sesuatu yang aku perbuat dengan berkata, kenapa engkau lakukan hal ini? Tidak pernah. Dan terhadap sesuatu yang tidak aku lakukan, kenapa engkau tidak mengerjakannya? Tidak pernah beliau kata demikian. Beliau adalah orang yang paling berakhlak mulia. Saya tidak pernah menyentuh tangan Rasulullah. Saya tidak pernah menyentuh sutra yang lebih halus atau sesuatu yang lebih atau sesuatu yang lain daripada telapak tangan Rasulullah SAW. Artinya kata Anas, aku tidak pernah menyentuh sesuatu yang lebih halus atau sutra yang lebih halus melebihi halusnya tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak pernah mencium harum minyak wangi yang lebih wangi daripada keringat beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memiliki keringat yang begitu wangi. Ya. Makanya kalau beliau menggunakan minyak wangi, padahal keringat beliau sudah wangi nih, beliau gunakan minyak wangi lagi, itu minyak wangi yang beliau pakai, itu hilangnya 3 hari setelah beliau pakai. Kenapa? Karena di tubuh beliau sudah ada pewangi yang lain. Apa itu? Keringat. Tapi kan Rasulullah SAW tidak selalu berkeringat, ya enggak?
Jadi Nabi SAW memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ini keringat Nabi, bukan keringat Habib. Ya, jangan gulu kepada Habib. Jadi yang dicari keringatnya keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena beliau memang diberikan karomah di bagian fisiknya. Hanya saja meskipun Rasulullah SAW memiliki karomah di tubuhnya, ya para sahabat tidak selalu datang memeluk beliau mengambil keringatnya. Enggak. Sekarang tidak. Keringat kiai yang bau jengkol diambil. Ya. Keringat Habib yang tidak jelas juga diambil. Ya, sekarang sudah ada doktrin nih, doktrin di media sosial. Ya, tidak boleh membantah Habib. Tidak boleh membantah kesalahan mereka. Yang tidak boleh dibantah itu hanya siapa? Rasulullah SAW. Yang keringatnya saja wangi. Itu Rasulullah SAW. Dan tidak ada yang memiliki kelebihan seperti itu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari juga telah meriwayatkan dari Al-Bara. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berwajah dan berpostur paling baik, tidak tinggi dan tidak pendek. Nah, kalau mau mengetahui lebih lanjut sifat-sifat beliau ini, miliki kitab Syama'ilil Muhammadiyah. Saya lihat sudah ada terjemahannya itu, yang diringkas oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Bagi orang yang mengaku-ngaku bermimpi bertemu Rasulullah SAW, bandingkan dengan isi kitab itu. Karena wajah Rasulullah SAW tidak bisa ditiru oleh syaitan. Ya, kalau ada orang mengaku pernah ketemu Rasul, tapi kitab Syama'ilil Muhammadiyah atau sifat-sifat Nabi belum pernah dia baca, ini orang lagi galau. Galau karena bangkrut pay trennya. Ya. Ini lagi galau, bangkrut uangnya. Jadi tidak ada yang bisa meniru wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang mau lebih membaca, mendalami hal itu, silakan dibaca kitab Asy-Syama'ilil Muhammadiyah, tulisan Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Yang bagus lagi, yang sudah diringkas oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi khadiman." Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi khadiman lahu qattu wala imra'atan wala daraba biyadihi syai'an qattu illa an yujahida fi sabilillah wala khuyyira baina amrayni qatt illa kana ahabbahuma ilaihi aisaruhuma hatta yakuna isman fa idza kana isman kana ab'ada an-nas min al-ismi wa lan taqama li nafsihi min syai'in yu'ta ilaihi hatta tuntahaka hurumatullahi fayakuna huwa yantaqimu lillahi azza wa jalla. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul pembantunya, tidak pernah memukul perempuan dan siapapun kecuali ketika beliau berjihad di jalan Allah. Jika ditawarkan kepada beliau dua pilihan, maka beliau lebih suka memilih yang termudah. Kecuali perkara tersebut mengantarkan kepada maksiat. Apabila perbuatan itu adalah perbuatan dosa, maka beliau orang yang paling jauh dari perbuatan dosa. Beliau tidak membalas sesuatu yang ditimpakan kepada dirinya. Namun apabila kehormatan Allah telah dilecehkan, maka beliau akan membalasnya karena Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ini akhlak yang mulia luar biasa ini. Ya. Nabi SAW tidak pernah memukul
pembantu. Tidak pernah memukul istrinya. Meskipun ada dibolehkan memukul istri yang berbuat salah, yang tidak mempan diboikot, boleh dipukul, tapi pukul bagian kakinya. Nabi tidak pernah memukul sama sekali. Jangankan kata memukul pembantu, mengatakan kepada pembantunya saja tidak pernah. Mengatakan kepada Anas, kenapa kau tidak lakukan? Tidak pernah dia katakan itu. Atau kenapa kau lakukan kesalahan itu? Itu juga tidak pernah beliau lakukan. Apalagi sampai memukul. Inilah kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau diganggu, beliau tidak membalas karena dirinya. Tapi beliau akan membalas karena ingin memuliakan kehormatan Allahu Azza wa Jalla. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya. Inilah tujuan beliau sallallahu alaihi wasallam diutus. Ya, selain daripada mengajarkan akhlak, beliau juga adalah dai yang mengajarkan manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah Allah membela-bela beliau dengan akhlak mulia tadi, dari tuduhan orang-orang kafir bahwa beliau adalah orang gila, Allah Subhanahu wa taala membelanya dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, innalaka la'ajran ghairu mamnun, dan seterusnya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innalaka la'ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini pembelaan dari Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah mengatakan setelah itu, fasatubsiru wa yubsirun. Ya. Kata Allah, fasatubsirun wa yubsirun. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa sebenarnya orang yang gila itu. Yakni wahai Muhammad, kamu dan orang-orang yang menentang dan mendustaimu akan mengetahui siapa di antara kamu dan mereka yang gila dan menyesatkan. Perhatikan kalimatnya, gila dan menyesatkan. Perhatikan sekali lagi ya. Di sini Allah menyebut, diartikan dengan siapa di antara kamu yang gila. Pertanyaannya, waktu itu Abu Jahal gila enggak? Ada yang bisa jelaskan Abu Jahal gila enggak? Enggak gila kan? Enggak. Abu Lahab? Enggak juga. Al-Walid bin Mughirah? Enggak juga. Iya, akal bawaannya tidak gila. Maksudnya, akal yang dimiliki manusia normal, yang membedakan mana orang waras dan tidak waras, sehat pada diri Abu Jahal. Tetapi yang gila pada diri Abu Jahal dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan orang-orang kafir Quraisy adalah gila pemahaman. Gila apa? Pemahaman. Mana gila pemahamannya? Mereka buat patung kemudian dijadikan sebagai sesembahan. Kan itu perilaku siapa? Orang gila. Ya enggak? Patung yang dibuat oleh dia sendiri. Dia yang mengatur bagaimana bentuknya. Dia yang mengatur bahannya dari apa. Kemudian dibentuk, dihias. Lalu tiba-tiba disembah lagi. Kira-kira gila enggak itu? Gila. Gila dalam bentuk apa? Pemahaman. Dan bisa dikiaskan kepada orang gila yang tidak punya akal. Orang gila yang tidak punya akal biasanya melakukan hal-hal yang tidak diterima oleh fitrah manusia. Ya enggak? Orang gila tidak punya akal, dikasih baju malah buka celana. Ya kan?
Orang gila yang tidak punya akal dikasih nasi yang baru dibeli, dia simpan sampai basi baru dia makan. Perilaku seperti ini perilaku orang gila. Maka orang yang rusak pemahamannya pun dikatakan apa? Gila. Kata Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala, akal itu ada dua. Catat. Akal itu ada berapa? Dua. Kata Ibnu Hibban dalam kitabnya Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, beliau katakan akal itu ada dua. Pertama, akal matbu', akal yang ditabiatkan untuk kita, yang tertanam pada diri kita, yaitu akal yang membedakan mana orang gila, mana orang waras. Ini namanya akal apa namanya? Matbu'. Mim, ta, ba, waw, ain. Itu tulisan Arabnya. Matbu'. Ya. Akal yang tertanam pada diri kita. Matbu'. Saya ulangi hurufnya. Mim, ta, ta-nya sukun, ba, kemudian waw, berarti bu-nya itu panjang 2 harokat. Kemudian ada ain. Matbu'. Ya, matbu' itu akal yang kita miliki sekarang. Akal yang membedakan mana manusia, mana hewan, mana orang gila, mana orang waras. Itu namanya apa? Akal matbu'. Yang kedua, akal masmu'. Bukan maskur ya. Ya. Masmu'. Mim, sin, mim lagi, kemudian waw, kemudian ain. Masmu'. Akal masmu' adalah akal yang dipelajari. Artinya pemahaman. Ya. Maka orang-orang yang menyimpang pemahamannya, yang gila akal yang mana nih? Yang pertama apa kedua? Yang kedua, ahsan. Nah, ibu-ibu cepat paham ya. Walaupun cepat lupa juga kadang. Ya. Yang dimaksud dalam firman Allah, fasatubsiruna wa yubsirun, kamu akan mengetahui dan juga mereka akan mengetahui nantinya siapa di antara kamu yang gila. Di sini yang dibicarakan gila akal yang mana ini? Pertama apa kedua? Kedua. Hasan. Kemudian selanjutnya, ini sebagaimana firman Allah, saya'lamuna ghadan manil kadzabil ashir. Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong. Nah, orang ketika dia tidak paham sebuah kebenaran dan dia memahaminya terbalik, ini namanya gila. Gila apa namanya tadi? Gila akal masmu'. Ya. Juga sama dengan firman Allah, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya kami atau kamu wahai orang-orang musyrik benar-benar berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Kami atau Anda, pilihannya Anda berada di atas kebenaran atau kami. Atau Anda berada di kesesatan atau kami. Apa timbangannya? Cari tahu pemahamannya. Kalau pemahaman Anda ini sesuai dengan yang Allah inginkan, berarti Anda di atas kebenaran. Tapi kalau tidak, berarti di pihak Anda lah kesesatan, di pihak kamilah kebenaran. Ya. Karena pilihannya kalau udah beda pemahaman, pasti pilihannya adalah antara yang benar dan yang salah. Nah, mungkin ada dua kebenaran dalam dua perkara yang bertentangan.
Tauhid dan syirik. Mana yang benar? Tentu tauhid. Kalau Anda katakan syirik itu yang benar, mana bukti? Siapa yang mengajarkan itu? Dari wahyu mana Anda dapatkan? Itu pertanyaan kita. Kalau tidak bisa Anda buktikan, nih ajaran saya, ajaran tauhid. Dan saya akan buktikan akan kebenarannya. Apa buktinya? Nih wahyu. Al-Quran. Yang tidak ada kedustaan di dalamnya. Yang kalian sendiri tidak mungkin untuk mendatangkan yang setara dengannya. Maka ini semua bukti bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang benar, bukan mereka. Ya. Dan kejadian itu tetap akan diketahui siapa sebenarnya yang sesat. Ya. Terutama nanti di hari kiamat akan diketahui orang-orang yang sesat itu. Tentang ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat bahwa artinya kamu dan mereka akan tahu pada hari kiamat siapa sebenarnya yang sesat, siapa sebenarnya yang gila, dan siapa sebenarnya yang terfitnah. Kemudian selanjutnya Al-Aufi menuturkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, bi ayyikumul maftun, siapa di antara kamu yang gila, terfitnah. Maftun yakni orang gila. Ya, demikian pula pendapat Mujahid dan yang lainnya. Bahwa arti daripada maftun apa? Gila. Walaupun secara bahasa maftun itu artinya orang yang terfitnah. Terkena apa? Fitnah kesesatan. Ya, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Ya, maka kalau ada orang pengajian waliyadzubillah, ya, masih suka makan riba, masih suka pacaran, masih suka nelpon mantannya alias CLBK. Ya kan, CLBK yang saya buat sebagai ringkasan, cinta lama bubarkan keluarga. Ya. Ya kan, selalu begitu. Kalau masih ada hal-hal seperti itu namanya maftun. Namanya apa? Maftun. Itu arti asal daripada maftun. Karena konteks pembicaraannya tentang gila di ayat-ayat ini, maka Ibnu Abbas menafsirkan maftun di sini adalah orang gila. Gila apanya tadi? Gila pemahaman. Al-maftun sangatlah jelas, yakni orang yang terfitnah atau terhalangi dari kebenaran dan tersesat darinya. Maftun itu bisa diartikan orang yang terhalangi dari kebenaran atau dia orang yang tersesat. Di sini ada penjelasan tentang huruf ba di awal kalimat bi ayyikum. Bi atau huruf ba ini untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud siapa di antara kamu, ya, adalah setiap dari kamu akan melihatnya, akan melihat dengan jelas siapa sebenarnya yang tidak berakal itu. Sehingga sesuai dengan kandungan firman Allah, fasatubsiru wa yubsirun. Dengan kata lain, pengertian seutuhnya adalah kamu akan mengetahui dan mereka pun akan mengetahui, atau kamu akan dikabari dan mereka juga akan dikabari siapa sebenarnya di antara kalian yang gila atau maftun atau majnun. Ya. Selanjutnya Allah mengatakan, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalan yang lurus, dan dialah yang paling mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Ya.
yakni mengetahui golongan manakah di antara kalian dan mereka yang di antara kalian dan mereka yang mendapat petunjuk, dan dia pun mengetahui siapa yang tersesat dari kebenaran. Jadi Allah tahu, sebagaimana dia yang telah mengajarkan, ini loh jalan yang lurus. Nah yang ini jalan yang sesat, jangan ikutin. Itu Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah katakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikuti dia. Jadi jalan yang lurus itu jumlahnya satu. Berapa jumlahnya? Satu. Makanya Allah sebut dengan kata tunggal. Wa anna hadza sirati, kata tunggal. Ketika Allah sebutkan jalan kesesatan, wala tattabi'us subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan kesesatan. Ini menunjukkan kesesatan banyak apa sedikit? Banyak, bukan banyak lagi. Ada tasdid ya-nya itu. Banyak gitu. Karena Allah menyebutkan subul. Subul artinya lebih dari 10. Ya, kenapa? Karena dia menggunakan jamak taksir. Jamak apa? Taksir. Yang belajar bahasa Arab tentu faham apa itu jamak taksir. Ya, yang belum belajar tidak apa-apa, tidak memahami, tidak mudarat juga insyaallah. Tapi intinya jamak taksir itu subul, dia jumlahnya lebih banyak, lebih dari 10. Tapi ini mengenai ungkapan Allah Subhanahu wa taala di dalam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk menjelaskan siapa sebenarnya yang sesat. Selanjutnya Allah katakan, fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak kepada mereka, lalu mereka bersikap lunak kepadamu. Apa artinya? Lihat, Ibnu Katsir mengatakan, kami telah mengaruniakan syariat yang lurus dan akhlak yang mulia kepadamu, wahai Muhammad. Maka jangan kamu ikuti orang-orang yang suka mendustakan. Itu mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar kamu bersikap lembut kepada mereka, lalu mereka bersikap lembut kepadamu. Ibnu Abbas mengatakan, apabila kamu memudahkan mereka, maka mereka pun akan memberikan kemudahan kepadamu. Ini dalam artian ibadah ya, bukan artian muamalah biasa. Kalau muamalah biasa, Rasulullah SAW orangnya lembut kepada siapa saja. Tapi dalam urusan ibadah, orang kafir inginkan Nabi itu mengikuti cara beribadah mereka. Itu yang dimaksud, mereka ingin kamu bersikap lunak, artinya mereka ingin kamu beribadah kepada Tuhan mereka, supaya mereka beribadah kepada Tuhan kamu. Ini kelembutan yang terlarang. Jadi ada kelembutan yang terlarang, ibu-ibu? Ada atau tidak? Ada. Misalnya sekarang ini kan hari Natal nih. Ya. Ibu-ibu enggak enak sama tetangga. Tetangganya orang Nasrani. Karena enggak enak Pak Ustadz kalau enggak ucapin selamat Natal. Selamat Natal Bu ya, gitu. Itu namanya enggak enak. Itulah yang terlarang dalam ayat ini. Jadi ingat, yang terlarang dalam ayat ini apa? Sikap tadi. Karena tidak enak sama saudara, tidak enak sama tetangga, tidak enak sama direksi, tidak enak sama anak buah yang beragama Nasrani, akhirnya mengucapkan apa? Selamat atas kelahiran anak Tuhan. Kan itu tujuan mereka mengucapkan hal tersebut. Tidak enak seperti inilah yang dilarang dalam ayat yang mulia ini. Waddu law tudhinu fayudhinu. Dulu orang-orang kafir itu sebelum turun ayat ini, mereka pernah mengganggu Nabi, tidak mempan.
Mengatakan Nabi gila juga tidak mempan, semakin banyak orang masuk Islam. Mengatakan Nabi Muhammad penyair, tidak sama dengan syair apa yang beliau ucapkan. Mengatakan beliau adalah penyihir juga tidak sama. Terus apa yang mereka lakukan setelah itu? Mereka datang kepada Nabi Muhammad, jika kau mau harta yang banyak, kami akan kumpulkan harta yang banyak untukmu, sehingga kau jadi orang paling kaya di antara kami. Asalkan engkau berhenti berdakwah, kata mereka. Kata Nabi, enggak mau. Nabi menolaknya. Kalau begitu wahai Muhammad, jika kau ingin wanita cantik, kami akan kumpulkan wanita-wanita yang paling cantik di kota Mekah ini, lalu kami akan berikan kepadamu, asal kau berhenti berdakwah. Nabi katakan tidak mau. Kalau kau mau jadi tokoh yang paling dituakan, paling ditokohkan di sini, kami akan angkat engkau sebagai tokohnya dan engkau tidak boleh berdakwah. Nabi juga tidak mau. Mau jadi raja, kami angkat kau jadi raja. Nabi juga tidak mau. Kalau begitu wahai Muhammad, sembahlah Tuhan kami setahun, tahun depan kami akan menyembah Tuhanmu. Nabi mengatakan, jadi apa kata mereka? Mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, sembahlah Tuhan kami tahun ini, tahun depan kami akan menyembah Tuhanmu. Nabi juga tidak mau, tidak mungkin. Kemudian kata mereka kepada Nabi, ini tawaran terakhir nih. Kalau begitu wahai Muhammad, kau usap saja wajah patung kami itu, diusap, dielus gitu. Dielus aja, tidak usah kau sembah, dielus. Maka kami akan menyembah Tuhanmu. Nabi tidak mau. Maka turunlah ayat ini, waddu law tudhinu fayudhinun. Dan turunlah surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Nah itu, ibu-ibu tahu tuh. Ada yang masih ngucapin selamat Natal gara-gara tidak enak. Jangan. Enggak enak itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Jangan gara-gara tidak enak kepada tetangga, lalu kita melakukan hal itu. Justru itu yang terlarang dalam ayat ini. Nanti bisa dikatakan intoleran Pak Ustadz. Biarin. Dan apa-apa itu sudah biasa dibicarakan. Orang yang membawa kebenaran pasti dibicarakan. Jangan sampai kita menggadaikan agama kita hanya karena mencari perhatian orang-orang yang beragama lain. Jangan seperti itu. Dan itu akan merusak agama kita. Selanjutnya, waddu law tudhinu fayudhinun. yakni kamu condong kepada mereka, kepada sembahan-sembahan mereka, dan tidak menyampaikan kebenaran yang engkau bawa. Jadi mereka inginkan engkau puji Tuhan mereka dan jangan kau dakwah lagi. Itu yang diinginkan oleh orang kafir. Lalu Allah katakan, wala tuti'i kulla hallafin mahin. Kamu jangan taati orang-orang yang suka bersumpah palsu lagi hina. Karena orang seperti itu adalah pendusta. Pendusta. Ia lemah dan ia hina karena berlindung dengan sumpah palsunya. Mereka berani menggunakan nama-nama Allah pada saat yang bukan pada tempatnya. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang sesat. Suka bersumpah. Munafik, orang kafir, mereka bersumpah. Selanjutnya, hammazin. Hammaz artinya banyak mencela, banyak mengumpat. Masya'im binamim, yaitu yang suka adu domba. Jalan ke sana kemari untuk mengadu domba, untuk menebarkan fitnah. yakni orang yang berjalan di tengah manusia dan menghasut di antara orang-orang. Di dalam Sahihain disebutkan hadis Mujahid tentang azab yang dialami oleh orang yang suka mengadu domba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah melewati 2 kuburan. Maka beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan ini sedang diazab. Dan keduanya diazab bukan karena dosa besar. Artinya di sini dia diazab dengan dosa besar yang dia anggap kecil, itu maksudnya. Jadi kedua orang ini menganggap ini dosa kecil. Tapi menurut syariat ini dosa besar. Salah satunya adalah orang yang tidak menutup diri pada saat buang air kecil. Termasuk bapak-bapak sopir yang turun dari pintu mobilnya lalu buang air kecil sembarangan di pinggir tol. Itu juga masuk dalam ancaman ini. Salah satunya dia tidak menutup diri dari buang air kecil. Dan yang satunya sibuk berjalan ke sana kemari untuk melakukan adu domba. Hati-hati, bisa disiksa. Karena ini ancaman keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat dikhawatirkan saat ini, sebagian orang mengadu domba suami istri orang. Ada enggak yang kayak gitu? Ada, dan ini berbahaya ibu-ibu. Terkadang kita ngadu domba orang tidak merasa. Contoh begini, contoh, dan ini pernah terjadi. Ada 2 adik kakak perempuan semua. Keduanya menikah. Salah satu dari keduanya dapat suami yang kaya. Suami yang kaya ini memberikan emas, memberikan mobil buat istrinya. Yang satunya qadarullah dapat suami yang sederhana, hidup bahagia juga. Tidak pernah istrinya mengeluh dalam kesederhanaan itu. Ya datanglah saudarinya yang kaya tadi berjumpa dengan saudarinya. Silaturahmi ceritanya. Dalam pembicaraan si kaya ini mengatakan, saya sudah dibelikan suami saya gelang nih. Nah, dibelikan baju juga yang bagus. Terus saya dihadiahkan mobil sama suami saya. Kamu sudah dibelikan apa? Padahal si saudarinya yang sederhana tadi, dia tidak pernah kepikiran untuk Untuk meminta kepada suaminya karena mereka tahu kesederhanaan mereka ini dalam kebahagiaan. Tapi begitu pulang saudarinya yang kaya tadi, si istri mulai meminta, kamu sudah belikan apa buat saya? Nikah saya kan sudah lama dengan Anda ini. Mana gelang, mana ini, mana itu. Karena suaminya memang hidupnya sederhana, tidak sanggup untuk menunaikannya, akhirnya cerai. Laki jadi duda, perempuan jadi janda. Nah si saudarinya tadi tidak merasa kalau dia datang membawa virus penyakit buat keluarga saudarinya. Ini berbahaya, adu domba yang tidak terasa ini. Apalagi sudah diniatkan untuk mengadu domba. Maka Nabi SAW mengingatkan begini. Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Seorang hamba mengucapkan satu kata yang dia tidak mengetahui apa efek dari ucapannya itu, melainkan dengan sebab itu kakinya tergelincir jatuh ke dalam neraka yang dalamnya sejauh timur dan barat. Itu satu kata loh. Yang kita tidak tahu apa efek dari kata-kata kita ini. Bisa membuat pelakunya tergelincir dalam neraka jahanam. Apalagi sengaja berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba. Waliyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat buruk ini. Rasulullah SAW juga mengatakan, la yadkhulul jannata qattat. Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ini ancaman ini.
Kemudian selanjutnya Allah katakan, manna'il lil khairi mu'tadin athim. Kalau sudah mengadu domba, berarti sifat selanjutnya yang enggan berbuat kebaikan, lagi melampaui batas dan suka berbuat dosa. Yakni dia menahan kebaikan yang merupakan kewajibannya atau miliknya. Mu'tadin, melampaui batas dalam membelanjakan nikmat Allah yang halal, yakni melampaui batas yang disyariatkan. Athim, banyak dosanya. Lihat, udahlah mengadu domba, suka menghalangi kebaikan. Kebaikan yang diberikan oleh Allah berupa kebaikan yang halal digunakan pula pada perkara yang haram. Selain itu dia suka berbuat dosa. Utulim ba'da dzalika zanim. Dia kaku lagi kasar. Selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, ala unabbiukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutadha'afin law aqsama 'ala Allah la abarrah. Ala unabbiukum bi ahlin nar kullu utullin jawadhin mustakbirin. Maukah kalian aku kabarkan tentang sifat penghuni surga, yaitu setiap orang yang lemah, yang dizalimi, yang apabila bersumpah dengan nama Allah, Allah menepati sumpahnya. Maukah kalian aku beritahukan penghuni neraka, ialah setiap orang yang kaku, lagi kasar dan sombong. Ya, ini yang akan didapatkan oleh orang-orang yang kasar dan sombong itu. Waqi, salah seorang perawi hadis ini mengatakan, dalam versi yang lain dia berkata, kullu jawadhin ja'dhariyin mustakbirin. Setiap orang yang tamak, kikir, lagi kaku dan kasar serta sombong. Ya, inilah sifat tercela. Dan sifat ini tidak ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adanya pada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan selanjutnya, utulim ba'da dzalika zanim an kana dza mali wa banin. Disebabkan mereka memiliki harta dan anak. Jadi Allah menjelaskan inilah balasan dari nikmat yang Allah karuniakan kepada mereka berupa harta dan anak. Mereka diberikan harta, mereka diberikan anak. Mereka membalas pemberian Allah itu dengan cara mengingkari ayat-ayat Allah. Durhaka enggak itu? Durhaka. Ya. Dan mereka berpaling dari ayat-ayat Allah. Selain itu mereka mengklaim bahwasanya ayat-ayat tersebut adalah dusta yang diambil dari dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Mereka menganggap itu adalah dongeng. Maka dikatakan oleh Allah selanjutnya, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, mereka menganggap itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Kemudian ayat yang ke-16-nya. Ayat ke-18. Ayat ke-16 Allah katakan, sanasimuhu alal khurtum. Kelak kami beri tanda di belalainya, yakni kami akan menjelaskan perkaranya dengan jelas dan gamblang hingga ia dikenal oleh mereka. Tidak ada yang tersembunyi dari mereka, sebagaimana jelasnya tanda yang ada pada belalai gajah. Kalimat sanasimuhu, yakni kelak kami akan beri tanda dia, yakni dengan tanda penghuni neraka. Maksudnya pada hari kiamat mukanya akan kami hitamkan. Dalam ayat lain, dalam ayat ini wajah diungkapkan dengan kata belalai. Jadi nanti hari kiamat wajah mereka itu hitam. Sedangkan orang-orang yang beriman wajahnya putih bercahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang soleh
yang dimana kita diberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang tidak sombong, tidak angku dan tidak kaku terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya kira cukup itu bisa Anda sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada pertanyaan ibu-ibu? Tidak ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.